Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menjalaninya, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, iman yang besar sudah tentu bisa membuat hidup kita semakin kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Iman akan terbentuk ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Banyak hal yang dapat kita lakukan di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana Alkitab mencatat bahwa dengan iman, jiwa seorang perempuan mendapatkan keselamatannya. Dengan iman, seorang Nuh dan keluarganya akhirnya selamat dari hempasan air bah. Melalui iman, Ayub juga dapat bertahan dalam menghadapi berbagai penderitaan hidup yang dia alaminya. Saudara, dalam perikop ini Yesus menginspirasi murid-muridnya untuk mengharapkan hasil dari iman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Terbantun dalam ayat ini maksudnya adalah terlepas atau tercabut. Dalam perikop ini, Yesus mengajarkan tentang memindahkan pohon ara secara fisik. Apakah dia meyakinkan murid-muridnya bahwa pohon ara dan gunung mampu ditundukkan? Apakah maksud Tuhan Yesus mengatakan ini? Pohon ara yang terbantun dan tertanam di dalam laut, itu hanya kiasan belaka. Jelas terbantunnya itu sebuah peristiwa besar dan ajaib. Tidak masuk akal. Hal yang disampaikan oleh Yesus adalah melalui iman kita bisa melakukan hal yang besar dan ajaib, dan tidak masuk akal pikiran manusia. Jadi dengan iman membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang dikatakannya, bahwa jika orang percaya memiliki iman, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan inilah yang ditekankannya, bahwa iman tidak mengenal hal yang mustahil. Sebagaimana biji sesawi, maka biji itu bertumbuh terus dan kemudian berbuah. Iman yang bertumbuh akan menghasilkan buah, dan buahnya akan semakin lebat. Yang tadinya impossible menjadi possible. Sehingga kita mengatakan bahwa iman adalah ketergantungan kita yang total pada Allah, dan menempatkannya sebagai sumber pertumbuhan yang diperkuat dengan keinginan untuk melakukan kehendaknya sebagai buahnya. Maka dalam hal ini ukuran besarnya iman tidaklah menjadi penting, sebab yang diperlukan adalah dasar dan sikap ketergantungan tadi kepada Allah. Saudara yang terkasih, biji sesawi yang kecil itu awalnya juga kecil dan tidak tampak. Akan tetapi melalui pertumbuhan dengan buah-buah yang kelihatan, maka iman itu semakin kelihatan dan kuat teruji. Jadi kita tidak membutuhkan iman yang besar, melainkan iman yang sehat dan kuat dan siap untuk bertumbuh. Semua itu hanya mungkin apabila iman itu berdasar dan kokoh ketergantungannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, semakin kita beriman, maka di sana kita akan semakin merasa aman. Semakin kita beriman, maka kita akan semakin bertahan. Banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, memiliki pergumulan menghadapi anak-anak, pekerjaan yang semakin sulit, perekonomian yang semakin tipis, frustasi, dan kehilangan pengharapan, dan banyak hal lainnya yang dapat menjadikan kita lemah. Keadaan yang kurang baik. Saudara, di dalam keadaan seperti inilah kita memerlukan iman, dalam arti ketergantungan kita kepada Allah. Sebab dengan iman
kita akan mampu melewati berbagai kesulitan, kesusahan, dan memperoleh keselamatan. Iman merupakan kekuatan dasar yang paling solid dibandingkan dengan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Iman merupakan sumber hidup yang menyegarkan dan menyelamatkan semua orang. Kiranya iman kita semakin bertumbuh, sehingga kita merasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yakinlah Tuhan menanti saudara hari ini dengan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi dengan iman kami yakin dan percaya semuanya akan bisa kami hadapi dan menangkan. Ajar dan berkati kami masing-masing dalam menjalani hari ini, sehingga tidak ada hal yang tidak mungkin. Semuanya akan terjadi menurut kehendak Tuhan, asal kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.